Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Winata. Saya selaku Ketua Kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami yang mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini akan dibawakan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi. Di sini saya akan memaparkan tentang materi latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia sejak dahulu Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafat hidup bangsa. Pengertian dari kata-kata kesatuan bulat dari Pancasila ini adalah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Terima kasih. Pendahuluan. Bagian A. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntuk kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dan makalah ini adalah: 1. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila. 2. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Apa peranan Pancasila dalam keterangan Republik Indonesia. Terima kasih. Bagian C. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ialah: 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pemegang hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menerima bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa menjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain. Menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara, tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi. Manfaat masalah. Adapun manfaat makalah ini adalah: 1. Sebagai
ilmu pengetahuan yang dapat membuat siswa lebih memahami arti Pancasila. 2. Dengan pelajaran Pancasila, siswa dapat mencintai negaranya sendiri. 3. Dan dapat mengetahui perbedaan-perbedaan di antara masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor M.R. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata dan mengandung 2 macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi atau alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik atau senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keleluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan suatu yang akan mencapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Laji Haji dari kelompok 3 Stanbook A42121173. Saya akan melanjutkan presentasi bagian B yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti, basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antar Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofise Gromblag bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza, NIM A42121143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan Pancasila dalam kenegaraan Republik Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kedua, Pancasila sebagai dasar pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu
dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing. Keempat, Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan, sila-sila Pancasila itu tidak statis tetapi dinamis, karena ketenegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, dan pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini adalah Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai video yang menjadi pembahasan dalam materi ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan, kekurangan rujukan atau referensi yang kami peroleh. Hubungannya dengan materi ini, penulis banyak berharap kepada para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun pada kami demi kesempurnaannya materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Sekian dan terima kasih. Ya, baiklah. Itulah hasil dari presentasi kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.